Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Nah, teman-teman, sudah berapa episode ya, dan ini sudah episode keberapa? Tentunya podcast Pelita.hati 207 kembali mengudara. Mohon maaf karena saya backgroundnya penyiar radio lama, jadi begitu buat podcast itu berasa kayak siaran tapi harus sendiri dan nothing backsound tapi di YouTube gitu kan. Tapi but anyway, I just wanna say thank you so much kepada kalian yang udah ngikutin Pelita.hati 207 dengan berbagai macam tema yang kalian tanyakan. Dan of course tentunya Pelita.hati 207 ini adalah salah satu channel podcast di mana akan membahas semua kegelisahan yang ada pada diri kalian, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian atau di kepala orang lain gitu. Tapi eh kemarin sempat libur sekitar 4 bulanan karena satu dan lain hal. Dan thank you so much kepada Mujahid Hijrah alias Mujahid Abina Zulpa yang dia di balik layar semua ini, dan dia adalah editor berkelas gitu. Tanpa dia we are nothing. Dan juga terima kasih kepada yang sudah like, komen, dan juga subscribe Pelita.hati 207. Intinya tanpa kalian kita juga tidak bisa berjalan sesuai rencana gitu. Nah, dari kemarin ini saya dimintain sama teman juga sih ya. Tentu of course adik juga dan beberapa teman juga di WA, bahas dong tentang LGBT. Menarik ya, because I love ngebahas tentang selain psikologik, pembahasan tentang apa namanya seksualitas ataupun tentang seksologi itu juga menarik banget untuk dibahas gitu. Nah, itu bebarengan dengan kemarin ada pengibaran, bukan pengibaran bendera ya. Saya akan kutip dulu dari media suara.com di sini. Jadi bendera LGBT itu dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Jadi bendera pelangi itulah yang lambang dari kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu berkibar secara tiba-tiba gitu di Kedutaan Besar Inggris untuk Republik Indonesia gitu. Dan tentunya Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri sudah memanggil Kedubes RI, Kedubes Inggris untuk Indonesia. Dia menjelaskan semua itu dilakukan untuk menghormati Hari Ida Hobbit, yaitu sehingga dengan peringatan tersebut untuk menghormati manusia atau penghormatan humanity gitu. Jadi penghormatan kepada seluruh umat manusia termasuk LGBT itu sendiri. Dan pada tanggal 17 Mei 2022 kemarin itu 2022 kemarin itu dikibarkan di samping bendera Inggris Union Jack. Jadi karena momen 17 Mei ini adalah hari anti homofobia yang diperingati dunia setiap tanggal 17 Mei karena Badan Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu telah menghapuskan homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. Nah, ini adalah bentuk peringatannya begitu. Nah, terlepas dari itu semua nih teman-teman, bahwa ya itu tadi saya kutip dari suara.com. Ini menarik untuk dibahas ya. Kenapa Indonesia masih belum bisa menerima komunitas LGBT ini? Yang pertama adalah mayoritas dari masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritasnya itu ada dua tipe nih teman-teman. Tipe yang pertama adalah tipe religius, of course karena dalam Pancasila sendiri sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Whatever your religion, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua tipe manusia di Indonesia adalah orang yang memegang norma secara sosial. Jadi secara social culture yang ada di Indonesia, mohon maaf karena studio saya agak sedikit bolong-bolong, kalau ada suara motor lewat dimaklumi. Karena social culture yang ada di Indonesia itu belum menerima dan selamanya tidak akan menerima,
maka ini hal yang akan tetap tabu untuk dibahas. Even dibahas sekalipun ya, boro-boro penerimaan dibahas sekalipun, ini sesuatu hal yang belum bisa diterima. Nah, Pelita.hati 207 sendiri, what is your stand gitu? Apa sikapnya dalam tentang LGBT ini? Yang pertama, saya dan tim akan mendisklaimer terlebih dahulu bahwa kita menentang apapun bentuk tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu, whatever apapun itu. Respect or not respect, mungkin dunia internasional membahasnya, tapi kita tetap menyuarakan untuk penolakan itu karena dengan dua alasan itu tadi. Because karena kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih saya dan juga tim yang ada di sini, tentu orang-orang yang religius dan memegang norma sosial culture yang ada di Indonesia. Nah, ini juga yang akan saya bahas tentang podcast Deddy Corbuzier 2 minggu atau 3 minggu sebelum pengibaran bendera LGBT ini. Jadi Deddy Corbuzier mengundang siapa itu pasangan gay yang dia orang Indonesia pindah ke Jerman. Siapa namanya? Kenapa mendadak lupa gini ya? Padahal tadi itu sudah dipersiapkan. Oke, jadi Ragil. Saya baru ingat Ragil. Jadi Ragil ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang pindah ke Jerman dan kemudian menikah dengan salah seorang laki-laki di sana. Of course ini adalah pasangan gay. Dan Deddy Corbuzier itu of course dia adalah podcast number 1 di Indonesia dan dengan subscriber 18 juta. Tentu platform ini adalah platform yang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia yang bintang tamu kurang penting aja penontonnya jutaan gitu, apalagi bintang tamu yang sedang hangat diperbincangkan di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube, terus kemudian dibahas di podcast, diundang, tentu ini akan mengundang penonton agar mengklik video tersebut, penasaran dan lain sebagainya. Kemudian Gus Miftah di 3 hari setelahnya meminta untuk men-take down dan kemudian video itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana nih tanggapan Pelita.hati 207 terhadap podcastnya Om Deddy yang di-take down, dan kemudian bagaimana LGBT di Indonesia ini apakah mereka mampu untuk berkembang atau apakah mereka sulit berkembang dan apakah mereka juga sedang berjuang untuk berkembang. Nah teman-teman, tadi saya sudah membahas tentang Indonesia ini ada 2 tipe mayoritas. Memang Indonesia juga ada orang-orang sekuler, ada orang-orang liberalisme juga ada orang-orang nasionalisme juga ada memang. Tetapi masyarakat Indonesia itu mayoritasnya itu ada 2 tipe nih. Tipe religius, orang-orang yang lebih apa-apa mendekatkan ke Tuhan, apa-apa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa ke agama, apa-apa normanya kitab suci, dogmatisme kitab suci itu masih dipakai di Indonesia, which is good. Aku nggak bilang itu jelek ya, which is good. Yang kedua adalah tipe masyarakat Indonesia sendiri yang memegang norma sosial culture. Jadi norma-norma yang ada di sosial masyarakat dengan budaya-budaya yang normanya baik begitu. Nah, saya akan membahas tentang Deddy Corbuzier ini yang kemudian mengundang siapa tadi namanya, Ragil itu bersama suaminya atau istrinya ya. Saya tidak begitu memikirkan ke sana. Nah, teman-teman, saya akan merinci dari 2 hal. Hal yang pertama adalah kita akan lihat dari sudut pandang agama. Hal yang kedua, kita akan lihat dari sudut pandang analisa permasalahan. Oke, saya akan ulangi ya. Yang pertama, kita akan melihat dari sudut pandang agama. Dan yang kedua, kita akan melihat dari sudut pandang analisa permasalahan. Artinya,
masalah itu terjadinya seperti apa dan apa yang dimaukan oleh Deddy Corbuzier, seperti itu. Yang pertama dari sisi masalah agama. Kalau dari sini jelas tidak akan panjang lebar juga saya menjelaskan seperti ini karena hampir semua pendengar saya kan religius gitu kan. Hampir semua pendengar kita Pelita.Hati 207 juga adalah orang-orang yang paham tentang LGBT, kaum Sodom, Nabi Lut, kisah-kisah uh, even you are a Christian, you are Catholic, you know about the Sodom people, you know about the prophet yang itu diutus ke kaum Sodom dan itu ada hukumannya, and you can see in your Bible mungkin seperti itu ya bagi kalian yang Christian. Nah, tapi lebih spesifikasi saya akan membahas tentang my religion, of course Islam. Kita ngerti bahwa masyarakat kita tahu tentang dampak negatif LGBT baik dari sisi penyakit maupun dari sisi sosial, terlebih dari sisi agama. Sehingganya penolakan ini berlanjut di mana-mana dan banyak sekali penolakan karena mereka menyadari, kita menyadari bahwa itu sesuatu hal yang dilarang. Loh, tapi kan itu cuma mereka bicara doang, mereka cuma podcast, mereka tidak menarik masyarakat untuk mendukung mereka dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasannya ada di yang kedua. Nah, yang kedua ini menarik, yaitu tentang analisa permasalahan apa sih yang sebetulnya terjadi. Saya berusaha untuk menganalisa dikit aja ataupun mengambil beberapa peristiwa contoh-contoh yang kenapa Deddy Corbuzier ataupun Om Ded gitu ya. Sebenarnya kalau ada di depan saya bener-bener aku pengen banget ngomong secara langsung bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kita juga tidak bisa membenarkan karena saya ingat sekali Panji Pragiwaksono, of course he is my inspiration dalam pembuatan materi stand up comedy, podcast ataupun monolog. Dia adalah orang yang smart. Jadi Panji Pragiwaksono itu mengutip salah seorang bijak gitu. Dia mengatakan seseorang itu kan berkata, berucap dan memberikan pendapat sesuai dengan kapasitas otaknya. Jadi saya pun memberikan analisa ini memang karena berdasarkan kapasitas dari otak saya sesederhana ini di dalam memahami. Dan itulah yang dinamakan dengan perspektif. Nah, jadi gini, yang pertama kalau boleh saya paparkan, kenapa Om Deddy mengundang siapa tadi namanya, Ragil dan suaminya itu. Of course dia adalah orang yang by the way, saya tidak memiliki aplikasi TikTok dari pertama kali saya beli Android tahun 2018 sampai sekarang. Jadi saya tidak tahu ya tentang TikTok dan tentang apa yang terjadi viral di TikTok. Tapi kalau Instagram saya punya. Jadi si Ragil ini adalah pasangan yang banyak banget diperbincangkan baik kaum pelangi, baik di kalangan kaum pelangi ataupun di kalangan orang-orang yang normal, tanda petik ya. Bahwa pasangan ini unik, pasangan ini luar biasa menurut mereka. Pasangan ini tuh bisa hidup sejahtera, bisa hidup bahagia dengan pasangannya walaupun tidak normal. Jadi itulah yang membuat masyarakat Indonesia lebih pengen mengulik tentang dia. Nah, sehingganya tentu Om Ded kan orang yang mengerti tentang algoritma YouTube. Ngundang orang-orang yang lagi in di dalam per minggu ataupun per bulan dalam fase tersebut menguntungkan channel YouTube pribadinya Om Deddy. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Om Deddy sendiri memiliki platform digital yang luar biasa. Ada di Spotify, ada di Apple Podcast, kemudian ada di of course YouTube ya, yang 18 juta subscriber itu. Om Deddy itu ingin menyuarakan sesuatu yang duduk di hadapan dia siapapun, karena itu adalah platform milik umum yang siapapun berhak bicara. Karena prinsipnya Om Deddy itu adalah ingin melihat seseorang, kasus apapun itu dari sudut pandang yang lain. Sehingganya Om Deddy berpikir bahwa fenomena ini ada loh. Jadi
Sebelumnya saya sudah menonton video itu eh dari awal sampai menit akhir ya, dan saya juga sudah menganalisa perkataannya Ragil dan perkataannya Om Deddy. Ini apa namanya? Saya kurang kurang berani untuk mengatakan analisa ya dalam tanda petik, karena saya bukan ahli, tapi menyaksikan saja ya. Saya ingin menggunakan istilah menyaksikan saja karena saya bukan pakar psikolog, jadi saya nggak berani untuk menganalisa, tapi saya menyaksikan saja bahwa Om Deddy itu ingin melihat sudut pandang apa sih yang sebetulnya yang di pikiran Ragil itu, apa sih yang sebetulnya di Jerman itu seperti apa dan sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia teredukasi, menurut Om Ded ya, teredukasi dari podcast yang bintang tamunya adalah Ragil itu sendiri, yang tentunya akan terjadi banyak penentangan. Yang ketiga, tidak diduga sebelumnya oleh Deddy Corbuzier, karena sebelumnya ada pasangan lesbi yang diundang dan tidak begitu viral, tidak diminta di take down, masyarakat Indonesia tidak heboh. Kemudian waktu Empo Atun juga diundang, dia juga walaupun tidak mengakui seorang lesbi, tapi beberapa yang tahu tentang dia lesbi, dan penonton juga tahu kalau dia adalah seorang yang not normal seperti itu. Jadi begitu ngundang Ragil ya mungkin akan responnya seperti yang sebelum-sebelumnya, biasa aja seperti itu. Tapi kok ini heboh. Nah, inilah yang kemudian perbedaan, karena begini, Ragil ini sendiri of course dia adalah seorang gay. Selain itu dia seorang yang popularitasnya lebih tinggi daripada orang-orang yang sebelumnya diundang, sehingganya minat dari masyarakat itu sendiri untuk menyaksikan dan menghujat secara munculnya pro kontra di dalam podcast tersebut, ya tentu akan semakin banyak seperti itu. Nah, itu yang ini teman-teman jangan salah paham dulu ya. Pertama, Pelita.hati207 sudah mendisklaim bahwa kita menolak tentang LGBT itu. Nah, kenapa ini panjang lebar dibahas? Karena pembahasan itu tetap akan dibahas sampai kapanpun gitu loh, karena kita juga mengedukasi bahwa fenomenanya memang ada, tetapi penerimaannya itu sendiri kita memang tidak boleh. Kemarin Menko Polhukam, kalau tidak salah Pak Mahfud MD ya, Profesor, dia mengatakan bahwa pelarangan LGBT itu sendiri negara tidak bisa, karena negara Indonesia sendiri menganut asas demokrasi. Karena sudah menjadi resiko tersendiri teman-teman bahwa apapun negaranya kalau udah demokrasi, maka semua menganut sistem freedom of speech. Jadi kebebasan berpendapat gitu. Meskipun di sini ada aturan-aturannya, kebebasan berpendapat, tetapi pada saat yang bersamaan, yang bersuara juga harus memahami bahwa di suatu negara ada norma-norma ataupun ada aturan-aturan ataupun ada perundang-undangan yang harus ditaati. Berpendapat itu it's okay. Saya mendukung ini, saya ingin ini legal dan lain sebagainya. Lagi-lagi saya berbicara dengan kapasitas saya. Kalau misal di sini sebagai negara ya, bukan sebagai orang yang mungkin dia kiai, ustadz dan lain sebagainya. Of course berbicara seperti itu saja tidak boleh. Kita harus ngebungkam orang-orang yang ingin bersuara yang akan memunculkan syubhat di masyarakat, memang tidak boleh. Tapi kalau kita berbicara tentang negara yang menganut asas demokrasi, sulit sekali untuk mencegah freedom of speech-nya mereka. Jadi freedom of speech ataupun kebebasan berbicara, kebebasan berpendapatnya mereka, negara menjamin itu, tapi di satu sisi mereka juga harus menghormati norma-norma serta undang-undang yang ada di negeri ini, bahwa penolakan itu akan tetap ada sampai kapanpun gitu. Nah, jadi ini teman-teman sangat penting sekali bagi kita bahwa fenomena ini memang ada dan akan tetap terus ada, dan pembahasan ini juga jangan terus kemudian kita maka dari itu tadi saya bilang bahwa tidak sepenuhnya Deddy Corbuzier salah, tidak sepenuhnya juga Deddy Corbuzier benar. Kemudian ada beberapa kalimat dan kata yang saya agak risih ya, baik di Ragil maupun di Om Ded. Yang pertama di Ragil. Ragil pernah mengatakan di podcastnya Om Deddy itu,
Dia mengatakan, udah sih kalau urusan ranjang tuh ranjang aja. Itu urusan pribadi kita. Tetapi ada orang-orang loh di luar sana yang berbakat, yang punya potensi untuk mengabdi kepada negara. Mereka adalah orang-orang hebat, tetapi tidak kepake hanya gara-gara urusan ranjang mereka. Ranjang ini maksudnya homoseksual mereka, gitu. Terus kalau saya boleh komentar, kalau ke Ragil gitu. Gini, Anda berbicara seperti itu karena dari perspektif keliberalisan yang sudah tertanam di negara sana ya, Jerman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada social culture dan juga kita kembali kepada orang-orang tim religius ini gitu, maka ini sudah tidak bisa diterima karena itulah yang dinamakan dengan perspektif ataupun sudut pandang. Sudut pandang Ragil memang seperti itu. Tapi sudut pandang kaum religius tidak seperti itu. Jadi kamu berbuat dosa, yang terkena itu ya bukan cuma kamu tapi yang lainnya juga gitu. Jadi takutlah kamu kepada suatu dosa yang akan menimpa tidak kamu aja gitu loh. Jadi kaum agamis, kaum religius mengerti tentang hal itu gitu. Jadi baik di dunia pekerjaan mungkin dia adalah orang rajin, kemudian di backstage ataupun di rumahnya ternyata orang yang bermaksiat seperti itu, ya tetap akan berpengaruh kepada lingkup pekerjaan dia juga. Mungkin barokahnya dicabut, hartanya tidak berkah, selalu ada saja masalah-masalah yang ditimbulkan yang itu sulit sekali untuk dipecahkan. Hal yang semacam itu, inilah yang kemudian perbedaan antara perspektif ya ataupun sudut pandang dari kaum religius dengan orang-orang yang sekuler ataupun liberal yang ucapkan oleh Ragil itu sendiri. Yang kedua, Om Deddy mengatakan pada saat apakah orang normal itu bisa ketularan gay dan lain sebagainya. Terus kemudian si suaminya Ragil ini, I'm sorry, what do you mean normal gitu? Karena mereka sudah tidak lagi menerima istilah ataupun kata normal gitu. Kemudian Om Deddy ya beberapa kali memang menggunakan kata normal, dan pada akhirnya Om Deddy meminta maaf karena ya sudah, saya minta maaf karena menggunakan kata normal. Kemudian agak bingung Om Deddy-nya kemudian menggunakan bahasa ataupun kosakata lain. Oke, saya akan menanggapi ini. Kalau tanggapan saya kepada ucapannya Om Ded ini, yang pertama adalah tidak perlu meminta maaf karena Anda mengatakan normal or not normal. Karena begini, itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia ataupun bahasa luar sendiri. Normal, not normal itu memang sudah menjadi kosakata. Jadi sesuatu yang lazim, norma yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu tuh pengertian normal itu yang memang seperti itu. Jika tidak normal, ya berarti sebaliknya. Misal, saya makan menggunakan tangan kanan, gitu kan. Mayoritas masyarakat Indonesia dan siapapun kita di sini makan tuh kan menggunakan tangan kanan. Ternyata ada orang-orang yang left-handed. Jadi orang-orang yang kidal. Jadi dia aktivitasnya, makannya segala macam itu menggunakan tangan kiri. Nah, orang yang kidal bisa dikatakan sebagai orang yang tidak normal dalam tanda petik ya. Karena ini norma-norma yang dia masih baik. Tetapi norma-norma yang sudah tidak baik, jelas itu pun sudah dikatakan tidak normal. Misal, seseorang laki-laki menyukai perempuan itu normal. Laki-laki menyukai sesama jenisnya, ya tidak normal. Nafsu kepada sejenisnya, ya tidak normal. Karena sudah melanggar norma-norma baik yang sudah masyarakat itu tetapkan sendirinya sepanjang waktu, sepanjang sejarah berlanjut seperti itu. Jadi yang kedua, kalaupun memang menghilangkan kata normal dan tidak normal, lantas menggunakan kosakata apa? Kan kita juga akan susah dengan hal semacam itu. Jadi by the way, ini biasanya saya buat podcast itu paling panjang 16 menit, tapi ini kok udah hampir 25 menit.
Karena pembahasan ini menarik sekali. Udah 4 bulan gak buat podcast, tiba-tiba buat podcast dan duar langsung gitu kan pembahasannya tentang LGBT. Dan itu aja teman-teman tentang ini. Karena hampir setengah jam, saya khawatir para pendengar juga agak bosan dengan suara ini. Mungkin di next episode kalian juga bisa bertanya tentang whatever apapun itu, tentang permasalahan hidup, dan kalian bisa cek di scroll di bawah ya teman-teman, di pelita.hati207 ini ada sudah banyak judul-judul yang kalian itu bisa kalian pilih mana nih yang sesuai hati kalian, yang sesuai selera kalian. Ada juga tentang perceraian, ada juga tentang bullying, ada juga tentang gabung dengan mertua setelah nikah dan lain sebagainya, karena kita membahas dari isi kepala semua netizen pertanyaan. Nah, pembahasan tentang LGBT sendiri, tanggapan tentang pengibaran bendera LGBT kemarin di Kedubes Inggris ya, di Jakarta kemarin, lalu kemudian podcastnya Om Deddy yang diminta di take down oleh Gus Miftah. Itu saja sih yang lebih tepatnya tanggapan pelita.hati 207 dan pembahasan tentang itu. Nah, adapun pembahasan tentang LGBT dan pengertiannya serta klasifikasinya, mungkin next time saya juga akan bahas itu teman-teman. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Dan terima kasih kepada yang sudah komen dan meninggalkan komen yang positif. Yang negatif juga nggak apa-apa, tetap akan dibalas. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena atensi kalian itu luar biasa. Dan of course terakhir dari kita sorry, pelita.hati207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.